Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat kembali berjumpa di Temu Pendidik Matematika yang keempat. Perkenalkan, saya Dia Syahrian yang akan menjadi pemandu dalam Temu Pendidik Matematika hari ini. Baik, karena di sini partisipannya sudah cukup banyak ya, mungkin kita mulai saja. Kita mulai dengan mengucap hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Basmalah, Mas. Ya, maaf. Ya, marilah kita memulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada logistik boleh di-share screen CV dari pemateri kita. Oke, yang akan menjadi pemateri kita hari ini adalah Pak Edi, dosen pendidikan matematika. Pak Edi ini memiliki profesi sebagai dosen peneliti. Kecil besar ya. Oke, Pak Edi ini memiliki profesi sebagai dosen peneliti di Mathematics Education Department, lalu memiliki juga profil di researchgate.net dan academia.edu. Pak Edi juga menjadi tutor di Universitas Terbuka Jember, lalu di pendidikan dan pelatihan profesi guru, dan di pendidikan profesi guru. Spesialisasi dari Pak Edi ini cukup banyak ya. Di bidang matematikanya ada matematika nalaria dan matematika rekreasi. Lalu ada juga di bidang asesmen dan di bidang teknologi. Ini juga ada banyak penguasaannya. Ada GeoGebra, LaTeX, Octave, MathJack, dan masih banyak lainnya ya. Kegiatan ilmiah yang telah Pak Edi lakukan ini cukup banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah pengaruh media pembelajaran matematika terhadap pemahaman konsep dimensi 3 pada siswa kelas 2 SMP Negeri 2 Bondowoso tahun pelajaran 1994 atau 1995. Oke, menarik sekali. Tema yang akan dibawakan oleh Pak Edi hari ini adalah mengenai membuat persamaan matematika dengan indah. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai pemateri kita. Pak Edi, apakah sudah siap? Ya, selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, sudah siap ya Pak ya? Sudah. Oke, kepada Bapak dan Ibu Guru, mangga dipersiapkan mengenai aplikasinya dan juga apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada Pak Edi. Atas waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu guru dan calon guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru dan calon guru keren seluruh Indonesia ya. Karena saya menerima pesan dari salah seorang anggota Penma dari Papua Barat, mungkin hadir hari ini ya. Kalau di Papua mungkin sudah pukul 9:30 malam ya. Bapak Ibu sekalian, tadi 2 minggu yang lalu Mas Jas kontak saya, meminta kesediaan saya untuk
berbagi di Penma yang keempat. Ya. Perlu diketahui pada Penma yang ketiga kemarin, Pak Hongki dari Universitas Sanata Dharma ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Saya undang juga malam ini teman-teman kami memutuskan ya, berdasarkan permintaan itu awalnya adalah latex. Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah latex. Mungkin raise hand, mungkin yang sudah pernah mendengar ya. Ada yang sudah, Pak Aditya ya. SK ya. Oke. Dan beberapa yang lain mungkin ya. Latex ini sebuah aplikasi program ya yang bagus ya atau yang sering dipakai oleh akademisi ya ketika menulis dokumen yang terstruktur. Ya. Dokumen yang terstruktur itu maksudnya begini ya. Contoh adalah artikel misalkan ya. Kemudian buku atau yang lain ya yang terstruktur ya. Nah, itu lebih mudah pengaturannya menggunakan latex. Saya katakan lebih mudah dalam tanda petik ya. Kenapa? Karena mudah itu tidak selalu identik dengan gampang ya, karena semua tulisannya itu menggunakan perintah-perintah. Ya. Jadi satu contoh misalkan ketika menggambar lingkaran, ketika menggambar persegi, tetapi memang keuntungannya dari beberapa penelitian disebutkan dibandingkan fitur Microsoft Equation, equation ya, fitur equation di Microsoft Word itu lebih lebih konsisten. Ya. Jarak antar karakter ya naik turun gitu, itu ada kelebihan dari latex ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau mengirim artikel ke jurnal-jurnal di luar negeri ya, itu biasanya menggunakan latex ya. Kalau jurnal di Indonesia kemungkinan besar pakai Microsoft Word ya. Jadi jurnal di luar negeri. Nah, kelebihan lain lagi adalah kalau misalkan dari jurnal A dengan standar penulisan atau gaya selingkung yang berbeda dipindah ke jurnal B gitu ya, kita bisa dengan mudah mengubah hanya dengan perintah-perintah tertentu. Ya, beda dengan Microsoft Word, kita harus edit satu persatu gitu ya. Tetapi kalau menggunakan latex itu bisa lebih mudah. Baik, berdasarkan pembicaraan itu, kemudian saya menganggap kalau pertemuannya hanya 1,5 jam itu tidak nutut waktunya ya. Maka saya tawarkan kepada teman-teman ya di pengurus Penma, gimana kalau pakai ada sebuah software namanya tulisannya TYPORA ya. Typora ya. Itu relatif lebih mudah. Tadi siang sudah saya share panduan untuk mengunduh, menginstal ya, software tersebut. Ya, dan saya juga minta untuk disosialisasikan ke teman-teman peserta. Ya. Mudah-mudahan sudah menginstal semua. Bapak Ibu yang sudah menginstal, sudah bisa raise hand mungkin.
Ya, karena hari ini pertemuan ini tidak berbicara menginstal, tapi langsung aplikasi gitu ya. Jadi kalau sekarang dikatakan seminar, mungkin lebih tepat adalah workshop ya, karena nanti Bapak Ibu bisa punya sesuatu keterampilan ya tentang menulis persamaan matematika ya. Sudah semua menginstal Bapak Ibu? Beberapa belum, Pak. Oke. Ada baiknya mungkin diberi waktu mungkin Mas Dias, nggih. Tidak terlalu lama ya. Jadi monggo silakan yang saat ini ada laptop di rumah, silakan dipelajari yang materi yang tadi di-share oleh teman-teman, nggih. Kemudian ada berapa step, mungkin 5 step mungkin ya. Jadi mengunduh, ukuran filenya tidak terlalu besar ya. Jadi bisa dengan cepat untuk menginstal. Ya. Kita tunggu nggih. Ya, monggo yang belum install apa namanya? Ditunggu karena bisa dikirim ulang. mungkin Bapak Ibu nanti kesulitan ketika sudah tidak lagi ada pelatihan mungkin ya, ketika mencobanya ya, ada baiknya dicoba sekarang ya, dan itu tidak terlalu sulit ya. Baik, Mas Dian ya, nunggu ya Mas Dian ya. Mohon maaf Pak, nama aplikasinya tadi apa Pak? atypora.io. Jenengan coba buka yang materi yang PDF. Tadi di-share di grup. Yeah. Mohon maaf Pak, kita masuknya belakangan jadi terskip kayaknya materinya. Oh, sudah ada. Terima kasih. Gimana? Sudah ada Pak. Terima kasih sudah lihat tadi. Terima kasih. Oh sudah, ya. Ya. Baik, yang sudah mungkin bisa kita tunggu sampai beberapa waktu kita sampai pukul 9, Mas Dias. Ya, benar Pak. Mengenai filenya sudah tersebar dengan baik. Mangga kepada Bapak dan Ibu mungkin dapat dibuka kembali PDF-nya. Di sana ada panduan bagaimana mengunduh dan menginstal aplikasi Tipora. Mohon dikirim ulang filenya, Pak. Ada yang belum. Oke. Mungkin kepada pihak logistik, apakah dapat mengirim file di kolom chat Zoom? Ada beberapa yang sudah di kolom chat itu. Baik, mungkin kita memberikan waktu hingga pukul 8 tepat. Bagaimana Pak Edi? Oke, monggo. Cukup mungkin Bapak Ibu ya. Ya, sambil ice breaking Mas. Ini sepertinya kaku ya. Jadi teman-teman terlalu serius nih. Bapak Ibu ini kan guru ya. Monggo dihidupkan betul Pak, betul guru. Ya, betul. Ya, ada juga yang masih mahasiswa, nggih? Guru Pak. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa dihidupkan mic-nya. Oke. Ini ice breaking. Ya, bercanda gitu ya. Siap. Saya punya sebuah pertanyaan buat Bapak Ibu.
Pertanyaan saya sederhana, ya. Cuman jawabannya susah, ya. Dari beberapa kali saya uji coba di pertemuan, di pelatihan, di apapun, rata-rata jawabnya salah. Ya, Bapak Ibu mesti penasaran dengan pertanyaannya. Oke, disimak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, berapakah hasil 8 dibagi 2? Empat. Nol. Empat. Berapa? 3. Nol. 8 dibagi 4. 8 dibagi 2. Wah, sorry, 8 bagi 2. Nol. 0, Pak. Oke. Yang tadi ada yang 3. Kalimatnya 8 dibagi 2. 3, Pak. Hasil 8. Jawabannya 3. Garing Nah, 4. 8 bagi 2 masing-masing dapat 4. Tapi kalau sisanya 0. Kalimat dengan hasil 8 dibagi 2. Iya. Bisa 3, bisa 0 ya, Pak. 8, Pak, kan angkanya itu atasnya kosong, bawahnya 0, 0. Kan Ah. 2, Pak, 0, 0 gitu. Ini ada yang sudah tahu. Oh, Ibu ya. Jadi, ini mungkin bisa kelihatan ya. Bisa, Pak. Nah, itu kan 0, Pak. Jawabannya. Jadi jawabannya itu tergantung dari cara kita membaginya. Jadi kalau Melipatnya ya, kita Pak. membaginya begini, 0. berapa Bapak? 0. 0. Ya, berarti yang jawab 0 benar. Lingkaran, ya. Pak, lingkaran. Tapi kalau membaginya begini, Antara E dan 3, Pak. E3. yang ini E ya. Bener kan 3, Pak ya? Ya. 0 benar juga, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya sambil menunggu masih 6 menit lagi ya, teman-teman yang masih menginstal ya. Ice breaking itu diperlukan ketika kita di kelas ya, terutama matematika. Apalagi saya pernah jadi guru karena masih guru junior ya, seringkali diberi jam itu siang hari menjelang pulang ya. Setelah jam istirahat kedua. Sehingga konsentrasi siswa itu sudah tidak di sekolah ya. Sebagian itu sudah di mana? Di rumah ya. Ya karena guru muda itu biasanya dikasih jam siang-siang. Gimana mau ada acara apa itu? Perlunya kita ice breaking itu ya, salah satunya seperti tadi itu ice breaking untuk mencairkan suasana ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya akun ya di Instagram. Saya tuliskan di kolom chat gitu ya. Instagram mat.or.id gitu. Nah, di situ ada beberapa permainan ya, permainan matematik yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk ice breaking ya, mencairkan suasana. Salah satunya adalah menebak bilangan ya. Atau langsung saya akseskan mungkin ya. Mas Dias, tolong diingatkan kalau sudah pukul 8. Baik, Pak.
Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Kelihatan Pak, jelas. Ini sebenarnya dalam filosofinya dalam. Jadi kalau kita terangkan kepada siswa, ini berkenaan dengan bilangan berpangkat. Jadi bagaimana menyusun kartu ini menggunakan bilangan berpangkat. Nah, sebagai jembatan, ya, sebelum masuk ke materi bilangan berpangkat, bisa digunakan yang ini. Di tampilan ini ada 5 kartu. Ya. Ada kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5. Nah, saya sudah mencantumkan secara acak, random, bilangan 1 sampai 31. Ya. Nah, sebagai supaya menarik ya, kita bisa gunakan ini untuk menebak tanggal lahir. Oke. Jadi saya akan menebak salah satu dari tanggal lahir dari salah satu peserta. Monggo yang bersedia siapa? Saya Pak, Akbar Wahbi. Oke, silakan. Jadi begini cara bermainnya. Saya akan menjalankan kartu ini dari 1 sampai 5. Bapak tinggal mengatakan di bilangan di kartu ini ada nggak tanggal lahir Bapak? Dari 1 Siap sampai ya, 5 Pak, Pak. ya? Siap. Ya. Kartu 1. Bapak Ibu yang lain bisa menyimak ya, kalau bisa menebak bisa langsung nanti ya. Di kartu 1 ada Pak? Bisa. Nggak ada Pak. Di kartu Apa saya mau 1, koreksi dulu. Kartu 1 itu 1 sampai 5 gitu Pak ya? ya. Ada tidak? Nggak ada Pak. Diperhatikan betul nggak ya? Tidak ada ya? Ya. Kartu 3? Ada. 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 1 orang Bapak. Di kartu 3 tadi Pak. Di kartu 3 ada Kartu Pak. 3 ada. Ada. Ya, Pak. Kartu 4? Kartu 4 nggak ada Pak. Kartu 4. Sebentar. Bapak yang satu-satu nggak Pak? Nggak? Jadi kartu 4 tidak ada Mas ya. Kemudian Ya, yang betul, kartu Pak. 5. Nggak ada juga Pak. Berarti tanggal lahir jenengan 4. Tanggal 4. Iya. Betul Pak. Ibu ada yang sudah bisa sepertinya? Bapak mohon maaf Oke. sekarang sudah pukul 8. Tapi lanjutkan saja Pak, menarik. Caranya Pak mungkin bisa dibocorin. Angka yang pertama. Oke, Ibu tadi sudah bisa ya. Silakan dikunjungi aja Mas di Bapak Ibu boleh, silakan di siap. akun yang ini mat.or.id ya. Di situ ada ini juga, ada apa namanya? Tahun lahir. Magic Square, kemudian ini masih Magic Square. Nah, ini kartu yang bisa digunakan untuk menebak tahun lahir karena dari 00, 1 sampai 99. Oke. Saya stop screen ya. Oke, siap Bapak Ibu ya? Apa ini? Ya. Saya akan tampilkan Tipora.
Ya, sudah terlihat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengunduh, kemudian menginstal program ini atau aplikasi ini, tampilan awalnya seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda suka yang elegan gitu ya, ini sangat menarik ya. Tetapi sebenarnya temanya bisa diganti-ganti. Jadi kalau kita mau yang tema yang gelap gitu ya, ada yang seperti ini ya, gitu. Tapi biasanya saya menggunakan yang seperti ini ya. Nah, seperti yang tertulis di contoh yang saya bagikan tadi, kelebihan dari aplikasi ini adalah kita bisa menambahkan identitas digital. Ya. Saya izin menggunakan background gerakan literasi digital ya, karena saat ini saya menjadi narasumber nasional untuk gerakan literasi digital ya, masih berlangsung dari 20 Mei kemarin yang dicanangkan Bapak Presiden sampai bulan Desember nanti ya. Mohon izin pakai background ini. Yang dimaksud dengan identitas digital itu begini Bapak Ibu ya. Cara mengaksesnya diklik menu paragraf, kemudian YAML formatter. Nah, seperti ini. Lagi belajar loh. Oke, pelan-pelan ya. Saya gunakan pena 4 ya. Kemudian secara umum identitas digital itu terdiri dari judul, kemudian penulis, ya, kemudian tanggal, date-nya. Format penulisannya seperti itu ya. Jadi kita gunakan nah seperti ini. Itu identitas digitalnya. Kemudian apa gunanya identitas digital itu begini. Ketika file yang pertama kali kita buat ini kemudian ekspor menjadi file PDF seperti yang dikirim tadi itu, dimanapun itu, dibuka dimanapun, maka identitasnya adalah identitas kita. Ya. Jadi akan ada melekat di dalam dokumen digital itu. Ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang ini. Nah, salah satu yang menarik dari aplikasi ini adalah kita bisa dengan mudah ya membuat dokumen yang terstruktur menggunakan apa yang dinamakan sebagai markdown, MARK, mark ya, down. Jadi lawan dari markup. Jadi kalau kita pernah mengenal hypertext markup language atau bahasa markup ya, HTML, singkatan dari hypertext markup language, maka ini adalah lawannya. Kalau kita klik, dia akan menyesuaikan. Ini yang dinamakan sebagai dokumen terstruktur. Kemudian salah satu yang menarik, sebelumnya kita simpan dulu. Jadi klik file, kemudian save as. Namanya sudah akan menyesuaikan dengan nama yang tertera di sini. Kita pilih di file ini ya, di folder yang Bapak Ibu kehendaki ya. Maka ini sudah namanya persis seperti yang tertulis di title ini. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua adalah kita bisa membuat daftar isi ya,
Saya menuliskan. Jadi ini yang tadi ini level pertama ya. Kalau di dalam Microsoft Word itu namanya heading 1 ya. Ini berikutnya heading 2. Atau kalau ketika dulu kita menulis skripsi mungkin ya, itu adalah ntar ada mohon sebentar Bapak Ibu ya, ini ada sedikit trouble dengan keyboard nih. Ya, saya lanjutkan ya sambil menunggu loading ya. Jadi dokumen terstruktur itu biasanya menggunakan pemeringkatan ya. Kalau di dalam dulu ketika kita menulis skripsi, tesis ya, itu ada yang namanya judul bab, kemudian ada yang namanya subbab, ya. Ada yang lebih kecil lagi itu sub-subbab, dan yang lebih kecil lagi adalah sub-sub-subbab. Ya. Ada beberapa panduan yang mengatakan itu adalah apa namanya anak bab ya. Jadi kalau sub-subbab berarti cucu bab ya, cucunya dari apa? Ini kita lanjutkan sharing dulu ya. Ya, salah satu kesulitan kita ketika membuat sebuah dokumen yang terstruktur adalah membuat daftar isi. Kenapa? Biasanya kita tergantung dengan pembimbing ya. Ketika suatu waktu dia akan memberikan tambahan materi, maka kita diminta untuk menambahkan. Sedemikian hingga apa namanya, halaman itu berubah atau justru dihilangkan sebagian sehingga halaman yang tadinya tinggi menjadi turun ya. Baik, untuk menuliskan daftar isi kita cukup mengklik menu paragraf, kemudian pilih di bagian bawah ada namanya table of content. Jadi silakan Bapak Ibu dicoba sendiri table of content. Maka dengan sendirinya dia akan menuliskan daftar isi di bagian bawah ini. Ya. Ini adalah heading pertama, kemudian heading kedua seperti ini. Nah, ketika kita misalkan menambahkan apa namanya bagian baru, maka dia akan secara otomatis menambahkan. Ya, misalkan kita persamaan kuadrat gitu ya. Nah, otomatis di sini akan ada. Dan ini sifatnya bisa diklik atau clickable. Jadi ketika diklik dia akan mengarahkan ke sini. Ya. Baik, kita akan menuliskan Bapak Ibu ya. Diberikan contoh misalkan ya. Soal ya dalam yang memuat persamaan kuadrat misalkan akar dari persamaan kuadrat ya. Nah, untuk menuliskan persamaan matematika kita beri tanda atau diapit dengan tanda dolar. Ya, dollar sign-nya. Jadi seperti ini. Nah, salah satu kelebihan lagi dari aplikasi ini ketika kita mengklik satu tanda dolar, dia akan langsung menutup. Ya, salah satu kelemahan dari aplikasi yang lain itu adalah sehingga kadang-kadang tidak bisa merender dengan benar
itu adalah ketika kita memberikan tanda buka, dia tidak langsung ditutup, atau kita kelupaan menutup. Nah, aplikasi ini langsung, begitu ada yang buka, dia tutup. Ya. Persamaan kuadrat, misalkan X, ya. Kemudian kuadrat menggunakan tanda caret ya, di atasnya, kalau di keyboard di atasnya 6, topi ya. X kuadrat, kemudian ditambah 5X, plus 6, ya. Kalau persamaan kuadrat kan harus sama dengan 0 ya. Ada yang fungsi ya, ada yang baik. Adalah berapa Bapak Ibu? Min 2 dan min 3. Min 2 dan min 3. Tadi sudah pangkat sudah ya menggunakan tanda topi ya di atasnya 6. Kalau X1 ya, berarti kan turun ya. Itu menggunakan garis bawah. Jadi kita pakai dolar lagi, adalah X1 sama dengan negatif 3, dan X2 sama dengan negatif 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, kelebihan lain dari aplikasi ini adalah dia sifatnya WYSIWYG ya. Kalau bahasa komputernya itu WYSIWYG. WYSIWYG itu dari istilah atau singkatan dari what you see is what you get. Apa yang Anda lihat itulah yang Anda dapatkan. Jadi kalau ini kita print ya seperti ini. Nah, tapi kita bisa, misalkan kita ingin gimana kok bisa seperti ini ya. Ini di bawah, sebelah kiri bawah ya. Ini ada toggle untuk melihat kodenya. Caranya dikliknya. Maka akan seperti inilah aslinya ya. Jadi apa yang kita tulis ini? Ini kalau kita kembalikan seperti ini. Oke. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya. Nah, tentu saja saya tidak hafal seluruh perintah ya. Tetapi kalau misalkan kita lupa ya, karena banyak perintahnya ya, terutama untuk yang matematika ya. Kemudian untuk menggambar itu beda lagi ya. Kita bisa googling ya atau search ya. Kalau saya sih punya kartunya ya. Kalau saya ingin membuat sesuatu dan tidak ada, maka saya bisa cross check ya. Nah, kita bisa gunakan browser ya, Google Chrome misalkan untuk mencari sumbernya, cara penulisan ya. Ya, misalkan ini bilangan pecahan ya. Jadi langsung ya, di sini juga ada langsung ditambahkan bilangan pecahan ya. Kemudian ini jadi kita menggunakan perintah yang namanya frac ya, FRAC dari kata fraction ya, pembagian ya. Jadi caranya begini. Misalkan karena ada dua ya, pembilang dan penyebut, maka masing-masing ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Ya. Misalkan 3/4. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Ya, bisa ngikuti Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, silakan sambil bisa, Pak. dipraktekkan ya. Susah. Kesulitannya di mana, Bapak? Pada waktu ngeklik yang mana, Pak? Saya cek, Pak. Bapak sudah mengaktifkan aplikasinya?
Sudah, Pak. Iya, atau saya tampilkan ini aja biar kelihatan deh. Nah, jadi apa yang dituliskan ya? Intinya adalah ketika kita menuliskan persamaan, gunakan tanda dolar. Ya, diapit ya. Jadi itu nanti fontnya akan dituliskan berbeda. Coba kita lihat ketika saya menuliskan akar-akar persamaan gitu ya. Ini kan sama gitu ya, Mbak. Kemudian ketika menggunakan, nah dia kan format fontnya berbeda. Ini sebenarnya hampir sama ya. Saya akan menuliskan sebenarnya singkatan-singkatan ya, seperti tadi bilangan pecahan itu kan fraction ya, FRAC ya, fraction ya tulisannya. Kemudian untuk akar itu adalah square root, SQUAREROOT ya, square root. Tetapi kalau nulisnya kan terlalu panjang, jadi disingkat SQRT. SQRT, akar dari 9 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi absen. Absen. Berikut autan presensi absen. Aduh. Izin bertanya Pak, Ya, itu setelah kita tulis persamaannya itu kita pencet enter atau apa Pak ya, supaya langsung muncul akar 9 sama dengan 3? Kalau mau mencet enter, diusahakan kursornya tidak sedang berada di antara ya, di tengah-tengah tanda dolar, persamaan. dikeluarkan dulu. Karena kalau di dalam tanda dolar nanti dia akan turun. Ya, berarti di enter itu sampai di ujung akhir tanda dolar itu Pak ya? Ya, dikeluarkan dulu dari tanda dolar, baru enter ya. Oh siap, baik Pak, terima kasih. Seperti itu ya. Jadi yang operasi perkalian itu ada tandanya sendiri. Kalau di LaTeX itu tanda operasi perkalian. Ya. Jadi yang perintahnya namanya times. Ya. Saya ketikkan ya, misalkan 2. Nah, untuk spasi ya, jadi itu opsional. Dengan atau tanpa spasi ini sebenarnya bisa. Tapi saya supaya lebih mudah mengedit, saya berikan tanda jarak ya. Jadi dikeluarkan dari spasi, dari tanda dolar, kemudian baru enter. Seperti itu. Jadi kelihatannya indah ya. Kalinya yang benar-benar kali gitu ya. Kemudian untuk tanda operasi pembagian ya. Operasi.
operasi perkalian, operasi pembagian. Itu menggunakan namanya div ya. Tandanya sedikit berbeda ya dengan yang kita kenal ya. 8 dibagi 2. Ya, berapa Bapak Ibu? Bukan 0 dan 3 ya. Oh ya, ini sambil menjawab pertanyaan sejumlah guru yang ditampung oleh panitia. Gimana menuliskan persamaan matematika yang konsisten ya, ketika diunggah di media sosial itu konsisten. Maka aplikasi ini ya, Tipora ini punya fitur untuk mengekspor ya. Jadi caranya begini, kita klik file, kemudian kita ekspor. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ opsi untuk mengekspor itu ada beberapa. Ya. Bisa menggunakan atau format file PDF, HTML, HTML juga, image. Nah, mungkin lebih aman kalau kita mengekspornya menjadi sebuah image, gambar. Ya. Sehingga kalau gambar kan cenderung tidak bisa diganti-ganti sudah. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengekspornya menjadi dokumen Microsoft Word. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih belum move on dari Microsoft Word gitu ya, masih sering pakai gitu ya, nggak apa-apa, ngeditnya pakai Tipora ini, kemudian diekspor menjadi Microsoft Word. Kemudian OpenOffice ini adalah seperti Microsoft Word, tetapi dia sifatnya free ya. Kemudian ada RTF ya, RTF ini adalah rich text format ya, format teks yang diperkaya ya. Kemudian banyak lagi ya, EPUB, LaTeX ya. EPUB itu electronic publication ya. Jadi seperti e-book gitu ya. Dan banyak lagi. Jadi jangan khawatir yang kesulitan ketika menuliskan persamaan di media sosial, misalkan di konsultasi atau berdiskusi dengan siswa menggunakan WA group ya, atau di Facebook group ya, itu bisa menggunakan image ya. Nah, ya, pangkat sudah, kemudian ke bawah sudah ya. Dan ini tidak hanya untuk matematika ya. Jadi kalau misalkan kita menuliskan unsur-unsur kimia gitu ya, itu bisa ya. Unsur kimia itu biasanya menggunakan katakanlah H2O ya. H berarti turun 2. Ya, H2O gitu ya. NH HCl atau yang lain ya. Nah, jadi sangat beragam ya fungsinya ya. Jadi kita bisa pakai untuk yang lain juga. Nah, saya coba carikan ya persamaan yang rumit ya. Bentar, saya tutup dulu. Integral, Pak, batas atas, batas bawah.
beta, gamma ya. Ini huruf Yunani atau Romawi, Bapak Ibu? Yunani, Pak. Yunani ya. Oke. Kemudian cek di ya. Ya, itu sebagian Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang lain bisa saya sambil browsing ya. Ya, mungkin referensi yang paling bisa dipercaya ya, kita bisa mengaksesnya di Wikipedia. Jadi klik Wikipedia, baik Indonesia maupun yang berbahasa Inggris, kemudian ketikkan LaTeX, maka nanti akan muncul perintah-perintah LaTeX ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita pakai ya ini masuk ke komposisi fungsi ya. Ya tadi integral. Ya, itu Bapak Ibu ya, beberapa di antaranya. Ya, saya sedikit merespon diskusi di grup ya. Jadi beberapa teman menghendaki ada kegiatan bersama untuk menulis artikel atau menerbitkan buku. Nah, kita bisa memulai dengan menuliskan buku-buku matematika atau artikel-artikel matematika. Jadi perlu saya sampaikan, jurnal ada dua versi. Ada yang membayar itu penulisnya, tetapi pembacanya gratis. Tipe yang kedua, ada yang pembacanya yang membayar, penulisnya gratis. Jadi kita tinggal memilih mau dimasukkan ke jurnal yang mana. Ya. Jadi
bisa diupayakan mungkin teman-teman di pengurus Penma untuk mengklaster siapa teman-teman guru yang berminat untuk menulis, ya, menulis buku juga. Kami, ya, saya sendiri kebetulan mengelola sebuah penerbit, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk menerbitkan buku, baik itu buku fisik yang hard copy, ya, atau mungkin yang soft copy dengan ISBN yang elektronik, ya, itu bisa. Ya. Jadi silahkan kontak langsung, ya. Sekian mungkin Mas Dias, bisa di handle dulu untuk diskusi tanya jawab mungkin. Baik Pak, terima kasih, materiannya sangat menarik. Mungkin ini bisa juga ya sebagai basic kita untuk kedepannya mengembangkan kemampuan kita dalam berteknologi. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang ingin disampaikan, boleh dipersilahkan. Kami menerima pertanyaan juga di link presensi. Ada dari Bu Sulastri. Apa kelemahan Tipora dan bagaimana cara mengatasi kelemahannya? Kelemahan yang paling banyak, paling sering dikeluhkan adalah kita harus hafal dengan perintah. Jadi kalau guru matematika itu sama dengan saya juga agak lemah di hafalan, gitu ya. Jadi kelemahannya Tipora itu LaTeX terutama, ya, itu adalah kita harus menghafal perintah. Ya. Tapi sekarang sudah sangat mudah, ya, artinya kita bisa melihat referensi baik itu buku maupun di internet, ya. Itu jadi kelemahan dan solusinya seperti itu. Terima kasih banyak, Bapak Pak. Ibu kesulitan untuk menghafalnya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Lalu ada juga pertanyaan dari Pak Nyono. Apakah Tipora bisa diakses di Android? Kalau melihat di situs tipora.io tadi, yang tersedia baru versi Windows, Linux, dan Mac, ya. Jadi tiga itu operating system Windows yang biasa kita pakai, Linux, kemudian komputer yang dengan OS Mac. Hanya 3 itu. Dan perlu diketahui Tipora ini masih versi beta, ya. Dia masih uji coba, makanya versinya masih 0, sekian gitu ya, belum 1. Ya. Jadi nanti kalau sudah 1, saya nggak tahu juga ini kedepannya gimana, apakah berbayar atau tidak. Tapi kalaupun berbayar, insya Allah saya bersedia untuk membeli karena sangat membantu, ya, Tipora ini. Jadi apakah ada versi Android? Untuk versi Android, ya, Bapak Ibu bisa cari aplikasi dengan kata kunci Markdown atau Markdown dan LaTeX, mungkin begitu, ya. Kalau LaTeX saya dulu pernah pakai yang namanya pokoknya biasanya ada tag-nya di belakang. Tag-nya itu TEX. TEX, T-nya besar, kemudian kapital, ya, E, kemudian X kapital. Teksnya. Jadi ada LaTeX. Cuman hati-hati ketika search di atau Google, ya. Itu LaTeX itu bisa bermakna karet, ya. Jadi kalau mengetikkan kata kunci dengan kata LaTeX yang huruf kecil semua, ada kemungkinan dari sekian link itu mengarah ke karet, ya, karena LaTeX itu karet, ya. Jadi pastikan penulisannya
L besar, T besar, dan X besar. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita mungkin akan membuka tanya jawab hingga pukul 20:50. Artinya ada 10 menit lagi ya. Boleh apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Ini ada dari Bu Mas Sobihul. Pak Mas Sobihul, maaf. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Untuk geometri apakah bisa, misalkan lingkaran diameter berapa itu, apakah bisa pakai rumus untuk tergambar gitu? Kalau menggambar lebih ke apa namanya latex yang murni, Pak. Ya, jadi saya berikan contoh aja ya. Latex itu ada dua yang bisa kita gunakan ya. Pertama harus kita install dulu. Dan ukurannya pertama besar ya. Namanya saya biasa menggunakan Mictech. Ada dua versi. Ada yang untuk Mac OS ya. Saya gunakan yang Mictech. Mictech itu MIKTEX ya. Saya carikan ininya dulu. Mictech.org kalau nggak salah. Ya, jadi di Mictech. Saya copy, saya paste di apa namanya kolom chat. Ya, atau bisa dibantu Mas Dias ya, mictech.org. MIKTEX.org. Itu yang pertama kita lakukan ya. Kemudian setelah menginstal, nanti akan terinstall apa namanya editor. Ya, saya biasa gunakan namanya editornya itu. Saya nyalakan aja, ya. Saya stop dulu, kemudian saya share ya. Jadi saya biasa menggunakan ini nih, namanya TechWork. Ya. Kemudian ininya Mictech. Nah, supaya lebih langsung ya, saya buka menggambar lingkaran. Mudah-mudahan ada. Ya. Seingat saya menggambar. Ya. Jadi kecuali Bapak Ibu memang konsen di bidang penulisan persamaan gitu ya, sangat konsen dan berminat di apa penulisan seperti ini, bisa mengunduh Mictech itu, kemudian diinstal dan mempelajari cara-cara penulisannya di sini. Sangat menarik ya. Jadi saya carikan. Ini lingkaran tumpul. Lingkaran luas segitiga, lingkaran tumpul. Ya, seperti ini, Bapak. Bentar, saya tampilkan berdampingan aja. Ini ada dua jendela, jadi nggak bisa saya tampilkan berbarengan. Jadi ini hasil dari yang ini tadi. Tulisan-tulisan yang begitu banyak itu hasilnya begini. Ya. Jadi ketika kita mengetikkan di sebelah kiri, kemudian nanti akan muncul, atau saya share ini aja, share jendela aja, bentar, biar langsung kelihatan semuanya. Oh, window ya.
Apakah sudah benar? Masih. Iya, Pak. Ya, sudah kelihatan, Bapak? Sudah, Pak. Ya, jadi bisa diperhatikan seperti itu. Untuk menggambar seperti ini saja, Bapak Ibu bisa lihat ada banyak perintah ya. Tetapi sebenarnya itu ada sebagian yang hanya komentar ya. Jadi komentar itu tidak dieksekusi oleh program. Ya, saya berikan contoh lagi. Tetapi hasilnya sangat bagus ya. Jadi lingkaran luar segitiga. Nah, seperti ini ya. Ini agak sedikit ya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama kita menggambar kertas streamingnya. Kalau Anda lihat komentar yang ada merah-merah ini, menggambar kotak streaming ya. Kemudian baru kita menentukan koordinatnya. Dia diletakkan di berapa ya? Misalkan kita menentukan di sini 0,0, maka hanya saya buat di sini 1,2 ya. Jadi seperti ini 1,2 dan titik A-nya, kemudian B-nya di 6,1 ya. 5,1 ya. 5,1. Oh ya, berarti titik nolnya bukan di sini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa, pada intinya bisa. Ya. 3 dimensi Bahkan, juga bisa ya Pak ya? Kalau 3 dimensi jenengan pakai GeoGebra mawon Pak. Jadi lebih apa namanya? Kalau menurut saya sih lebih sederhana. Tetapi yang ini lebih untuk penulisan dokumen terstruktur ya, apa namanya? Dokumen ya. Buku misalkan artikel gitu ya. Kalau GeoGebra itu kan bisa dengan mudah ya digeser kemudian diputar, itu lebih mudah kalau GeoGebra. Ya. Saya juga pernah membuat sebuah aplikasi, saya beri nama temannya, itu menggambarkan apa namanya bangun ruang. Jadi kubus itu bisa diputar 3 dimensi, artinya begini, tiga arah. Ya, putar rotasinya seperti ini ya. Berarti terhadap sumbu Y ya, kemudian diputar terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Z. Z itu apa namanya? 3 dimensi. Saya kembangkan dulu menggunakan aplikasi namanya Flash. Ya. Awalnya Macromedia Flash, sekarang diakuisisi oleh Adobe menjadi Adobe Flash. Ada di CV saya di situ. Ya. Jadi tergantung dari kebutuhan menurut saya ya. Jadi kalau untuk menulis buku atau apa gunakan latex, karena memang latex itu dulu digunakan oleh apa ya layouter dari percetakan. Layouternya percetakan tuh biasanya pakai itu. Bahkan kalau jenengan suka musik ya, itu bisa menuliskan notasi musik. Ya, partitur ya. Kemudian kalau jenengan suka permainan catur ya, itu juga ada. Bisa, maksudnya biasanya kan kita menuliskan langkah ya, pemain pertama, kemudian pemain kedua, ya pertama lagi dan seterusnya, itu membuatnya secara terstruktur itu kan sulit. Ya, kalau dengan latex ini kita akan langsung hanya mengetikkan perintah, maka dia sudah tertata sedemikian rupa. Mohon maaf Pak. Yeah. Saya kembali ke Tipora barangkali Pak. Itu terlalu jauh ya. Ini kita di Tipora itu kan mungkin ini bagi kita baru Pak ya. Ya, umumnya kita pakai kan Office Word ya Pak ya.
Iya. Nah, kaitan ini kalau Tipora itu khususnya kalau kita kaitkan dengan kebiasaan kita, nanti mana dulu yang kita gunakan? Apakah kita nulis biasa di Word dulu gitu, terus nanti untuk bagian-bagian tertentu kita tulis di Tipora, atau nggak usah pakai Word lagi lah, pakainya Tipora aja terus gitu misalnya. Mana menurut Bapak gitu? Terima kasih Pak. Gitu, sementara. Kalau menurut saya saya mendorong mahasiswa saya untuk menggunakan Tipora untuk menuliskan makalah, kemudian tugas akhir. Kenapa? Karena dia terstruktur ya. Jadi menuliskan ini langsung gitu ya, persamaan. Karena mahasiswa saya mahasiswa pendidikan matematika, jadi sering menuliskan persamaan matematika. Ya. Maka saya sarankan menggunakan seperti ini. Nah, jembatannya, Bapak, tadi kalau misalkan tetap tidak bisa move on dari Microsoft Word, jangan bisa pakai yang ini, Pak. Jadi, ketikkan saja persamaannya di Tipora, ya, kemudian diekspor. Di file, kemudian ekspor. Ekspor menjadi dokumen Microsoft Word. Ya. Saya coba aja ya. Proses exporting in progress ya. Mudah-mudahan saya belum ini ya. Mudah-mudahan bisa ya. Saya biasanya mengekspornya menjadi PDF. Ya. Jadi kalau PDF relatif lebih mudah. Oke, sudah. Biasanya ada di folder yang sama ya. Oh, ini masih minta menamai ya. Kemudian nanti kita coba buka apakah formatnya bagus ya. Sudah. Oh ya. Jadi ternyata dia butuh program tambahan namanya Pandok ya. Pandok itu adalah sebuah aplikasi untuk mengkonversi antar dokumen dari LaTeX ke Microsoft Word, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan Tipora ini mau mengekspor ke Microsoft Word, silahkan diinstal dulu namanya Pandok. Ya, PANDOC. Ya, sudah export operation finish successfully ya. Jadi kita lihat dulu apakah hasilnya bagus ya. Apakah sesuai dengan ini. Bentar. Ya, saya sudah aktifkan Microsoft Word. Ya, ditunggu dulu masih loading ya. Microsoft saya loadingnya agak lama, mungkin jarang dipakai. Ntar nih sambil saya baca di kolom chat ya, presensi ya, untuk penulisan naskah secara online. Oh ya, terima kasih banyak yang memberikan masukan ya. Jadi tadi pertanyaan tadi kan ada yang gimana membuat mengedit menggunakan LaTeX itu biasanya kalau yang tidak terbiasa menginstal ya, itu agak susah, makanya sekarang ada namanya editor online. Salah satunya adalah Overleaf ya. Overleaf ya, Overleaf. Ya, gini aja Bapak Ibu, saya bagikan di grup aja ya. File markdown-nya dengan Tiporanya dengan yang saya konversi tadi ya. Karena ini buka Microsoft Word-nya agak lama ya. Mungkin bisa kita diskusi yang lain. Mungkin harus move on dari Word ya Pak ya. Saya sendiri sudah jarang pakai Pak, karena kebutuhan saya sudah terpenuhi dari ini. Oh, ini sudah Bapak Ibu ya.
Kita cek apakah sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, ternyata bagus Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Saya perbesar biar kelihatan. View-nya backlit ya. Nah, seperti itu. Jadi strukturnya masih tetap ya. Jadi dia tetap ada daftar isi, kemudian persamaannya juga masih bagus ya. Nah, cuman itu tadi, kalau kita pindah ke Microsoft Word, editornya beda lagi, yaitu menggunakan equation. Ya. Nah, equation ini secara default tidak langsung terinstall. Jadi kalau Bapak Ibu awalnya menginstal Microsoft Office-nya itu tidak lengkap, itu harus diinstal dulu. Ada fitur namanya equation. Ya, bagus ini hasilnya ya. Jadi akar tetap indah gitu ya. Oh ya, tadi juga bagus ya, times, kemudian pembagian H2O, huruf Yunani, komposisi fungsi bisa ya, integral juga bisa ya. Terjawab Bapak ya. Jadi kalau belum bisa move on, caranya tadi itu. Jadi ekspor ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin karena waktu juga sudah cukup malam, kita akan tutup saja. Namun sebelumnya, apakah Bapak memiliki closing statement? Enggak, ya, Pak. Terima kasih banyak, Mas. Bapak Ibu sekalian, jadi memang seperti yang saya sampaikan kepada panitia, kalau latex itu berat ya, karena nggak bisa dalam 1,5 jam untuk menyelesaikan semuanya. Jadi paling tidak satu semester 16 kali pertemuan ya, 2 SKS gitu ya. Tapi mungkin nggak ini ya. Jadi makanya saya carikan akhirnya saya disepakati ya udah pakai Tipora gitu ya. Kemudian untuk Tipora ini pengembangan ya. Ya, sebelum saya akhiri mungkin saya tunjukkan lagi kelebihan dari Tipora ya. Jadi biar punya saya buka lagi. Ya, jadi di samping tadi persamaan matematika kita, Tipora juga bisa untuk membuat flowchart, diagram alir atau bagan alir. Kemudian bisa membuat GANTT chart. Jadi misalkan kita punya proyek tanggal sekian harus selesai gitu, itu bisa ya. Banyak sebenarnya ya. Tapi sebagai pengantar cukup yang ini dulu ya. Bapak Ibu silakan kalau misalkan ada yang perlu diketahui ya, silakan ditanyakan di grup saja ya. Sekian Mas Dias. Oke, baik Pak Edi, terima kasih banyak atas pemateriannya. Walaupun mendasar, insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kami, guru-guru, dan juga para mahasiswa.
kita akhiri pertemuan temu pendidik matematika yang keempat dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Edi dan juga kepada teman-teman guru yang sudah membantu mengisi ini formulir di kolom chat. Ada berbagai fungsi dan rumus-rumus untuk penggunaan Tipora. Di sana terima kasih. Sebelum kita akhiri, mungkin kita akan sedikit mendokumentasikan terlebih dahulu. Kepada tim panitia, saya persilahkan. Baik, buat semuanya, tolong di buka dulu kameranya. Boleh. Mari Bapak Ibu. Ya, sudah ya. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Buat yang terakhir, slide 3. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Terima kasih kepada Andika. Terima kasih Pak Edi. Sekali lagi terima kasih kepada tim panitia dan juga rekan-rekan guru yang telah hadir di TPM keempat ini. Saya Dia Syahrian. Akhir kata, sampai jumpa di temu pendidik selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Edi, Terima kasih. Pak Dias. Terima kasih, Pak Dias.